Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau review TWS Gaming dari Viata Nitro Airboom X. Nah, jadi ini adalah versi terbarunya dari Nitro Airboom dari Viata ya. Mumpung ini gue beli sendiri, akan gue kasih review jujur gue ya guys, selama coba ini beberapa hari dan tanpa sponsor. Nah, kali ini dia mengklaim TWS ini adalah TWS yang gaming karena dia punya low latency yang lebih sedikit gitu ya. So, gimana kualitas audionya dan bener gak sih klaim dari Viata? Tonton video ini sampai habis. Nah, kalau kalian sudah punya Viata Airboom yang sebelumnya, sebenarnya Nitro series ini ya, itu nggak ada bedanya guys. Ada cuman perbedaan huruf X di bagian belakangnya gitu ya. Dan dia ini matte bentuknya ya. Gue suka-suka aja sih, temen dia masih nempelin sidik jari sih ya. Nah, di bagian belakangnya ada USB Type-C ya untuk bisa mode pengecasan mode cepat ya klaimnya, dan nggak ada model apa-apa selain tulisan Airboom Nitro X di bagian depan, dan bagian belakang itu tulisan Design by Viata. Ini yang sedikit berbeda karena modelnya kali ini dia ada indikator baterai case-nya. Jadi kalian bisa monitor si case-nya ini ada di berapa persen gitu ya. Nah, ini yang oke lah gitu ya. Nah, TWS harga 350.000 ini seperti yang gue bilang dia mengklaim TWS Gaming. Tapi gue mau bicara dong desainnya sendiri ya, jujur aja. Ini case-nya tuh build quality-nya ringkih ya. Untuk TWS harga 350.000 nggak sturdy gitu ya. Maksudnya istilahnya dia luk gitu, nggak bisa ngebuka terus gitu ya. Walaupun sebenarnya magnet chargingnya ini kuat ya, ini bisa nggak jauh gitu ya, nggak gede. Dengan ear tips yang warnanya green gini ya, ini memang bikin kesan gaming ya. Dan modelnya gue nggak ngerti ya, jujur aja ini kenapa modelnya seperti ini ya. Apakah ini model yang seperti wings gitu ya, sayap, atau kacang ini, atau kayak shell gitu ya, kayak kerang. Ya jujur aja gue nggak tahu ini bagaimana dia menginspirasi hingga dapat TWS model begini. Cuman kalau kita lihat dari bawah ini dan ini yang dibuka tipsnya, gue kadang ngerasa ini kayak one more gitu ya. Cuman yang menarik lagi guys, ini bagian meshnya itu warnanya hitam dan dia rapi ya. Ini rapi banget, ini kayak apa ya? Kayak ya nggak kelihatan jeleknya gitu ya. Ini bagus sih gitu ya. Warna seluruhnya ini warnanya matte gitu ya. Ini kayak tercover bahan yang matte tapi licin gitu, yang gue bingung ya. Nah, tapi yang menarik dari desainnya yang aneh ini, gue nggak ngerti gitu ya, tapi setelah dipakai ya dia lumayan cukup nyaman sih guys ya. Nah, kalau kalian perhatikan ketika gue pakai ini di kuping atau telinga gue, itu kelihatan desainnya ini lumayan fit ya. Ada bagian menonjol itu cocok banget di bagian kuping gue yang sebelah kiri, tapi bagian kanan tuh kayaknya agak kurang simetris ya, walaupun gue ngerasanya lebih fit. Bener, bagian kanan itu kalau gue pakai lebih dari 3 jam tuh yang paling ngerasa mulai agak nggak nyaman dan panas gitu. Jadi gue sering banget istirahat pakai TWS ini yang bagian kanan. Dan gue langsung mau bicarain bagian audio quality-nya langsung boom. Jadi sesuai dengan namanya dan sesuai dengan mereknya, Viata itu terkenal punya TWS yang boom. Jadi emang benar-benar gue ngerasa ini overpower banget guys. Bahkan ketika gue baru pertama kali pakai, ini gue baru volume sedikit aja di handphone gue langsung muncul peringatan hati-hati suaranya besar. Menurut gue bass itu yang paling noticeable karena bassnya gede banget, boom gitu ya, nge-punch gitu ya, yang cenderung bikin suara vokal itu terlihat sedikit teredam gitu ya, karena suara yang bassnya yang over dan treble-nya pun sedikit rasanya V-shape-nya banget gitu ya kalau menurut gue pribadi. Jadi kalau gue dengerin lagu-lagu yang mengutamakan suara vokal dari si penyanyinya, ini akan sedikit left behind, itu rasanya akan dia di belakang banget gitu guys. Volume maximum. Tapi memang dari awal dia mengklaim ini adalah TWS Gaming, artinya untuk bermain game atau menonton film yang gue akui memang ini lebih cocok seperti itu ya.
lu bakal ngeliat ada aksi-aksi yang boom, meledak gitu ya, kegiatan action. Ini emang enaknya seperti itu sih ya, jujur aja ya. Mungkin banyak orang yang terasa dengerin TWS ini gitu ya, karena dia itu kayak memenuhi semua suara bass di kuping lu gitu ya. So gue agak nggak heran ya kalau Viata ini lumayan laris. Kalau lu lihat di Tokopedia atau di e-commerce lain, Viata itu banyak banget yang beli guys, dan mungkin ini adalah selera pasar guys ya. Nah, untuk low latency, klaimnya menyebutkan angka 40 milisecond. Ini angka yang luar biasa gitu guys ya, untuk sebuah TWS. Tapi memang sulit ini membuktikannya, karena kalau gue coba pakai aplikasi delay test ya, memang ada sedikit perbedaan. Perbedaan gini, TWS ini punya dua mode normal dan gaming mode atau low latency mode. Caranya lu cukup tap 3 kali bagian yang sebelah kanan tuh. Ketika nggak pakai itu, memang sedikit agak ada delay sekitar 400-300 milisecond. Dan ketika gue aktifin mode gaming atau low latency-nya, memang ada perbaikan. Cuman gue pribadi, low latency yang dia klaim, gue masih merasa ada TWS yang kayak S1D, ZS2 itu punya low latency juga. Karena setelah gue tes juga ketika pakai mode low latency-nya, dia memang lebih baik. Low latency lebih rendah, tapi nggak serendah angka 40 milisecond ya, karena memang sulit membuktikannya gue pribadi ya. Jadi ketika pengalamannya pun ketika bermain game dengan dan tanpa low latency memang ada perbedaan gitu ya. Tapi signifikan apa enggak lumayan. Ya tapi tadi untuk membuktikan tanpa 40 milisecond enggak ya. Gue ngerasa masih kelihatan ada sedikit delay, super kelihatan masih ada delay untuk bermain game. Karena memang sulit ya menentukannya gimana cara dia mengklaim ini punya 40 milisecond gitu ya. Cuman dari sepengalaman gue menggunakan TWS, bahkan TWS yang belum mengklaim gaming, ini masih sama aja gitu guys ya. Jadi dia mengklaim the fastest low latency TWS in the world ini. Cenderung gue lebih suka yang selain merek ini, karena dia punya suara yang signature yang lebih baik gitu ya, lebih terkontrol suara audionya. Karena gue mungkin pakai TWS ini nggak cuman gaming, tapi lebih banyak kepada dengerin musik. Nah kalau kalian lebih banyak dengerin musiknya, gue saranin ini bukan TWS yang tepat gitu ya, kecuali kalian suka bass yang sangat powerful atau menyenangi sesuatu yang terasa banget di kuping, ini TWS yang tepat. Atau buat kalian yang senang bermain game only, nonton film lebih banyak dibanding dengerin musik, ya ini pilihan yang enak sih gitu ya. Nah TWS ini sudah sertifikasi IPX5 ya, jadi untuk air ya, cipratan air ini masih aman untuk digunakan, bahkan untuk kegiatan olahraga outdoor di luar ini memang masih oke gitu guys ya. Nah untuk kontrol, jadi TWS ini punya 16 mode kontrol katanya. 16 banyak banget ya, padahal itu sebenarnya standar ya. Jadi dia bisa untuk play and pause, previous dan next track gitu. Dan angkat telepon, tutup telepon atau reject itu bisa dilakukan pakai TWS ini. Nah yang ingin gue garis bawahi adalah ini dia cukup sensitif guys. Kadang ketika gue copot, kepencet pause-nya atau kepencet play-nya, jadi seolah-olah ini ada sensor proximity-nya gitu, seolah bisa auto pause dan dipasukin bisa auto play. Nah itu gue ngerasanya seperti itu karena dia sensitif banget. Jadi begitu gue sentuh gini aja dia udah aktif gitu ya. Dan TWS ini biasanya bisa pakai mono, bisa pakai stereo, artinya kalian bisa pakai sebelah doang pakai TWS ini ya. Ketika gue pakai untuk main game dan ini gue aktifkan gaming modenya, memang dia terasa banget lebih cepat habisnya guys. Tes gue sih 3 jam, 3,5 sampai 4 jam mungkin ya. Pokoknya di bawah 4 jam deh yang gue rasain gitu ya. Sekali ngecas dari 100 dan kita harus ngecas lagi. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena TWS ini sudah support fast charging. Kalian bisa cas 15 menit, itu bisa untuk play musik sampai 40 menit. Kesimpulannya, kalau lu lebih banyak dengerin musiknya dan lebih mementingkan kualitas audio, gue saranin lu nggak beli ini ya. Viata memang terkenal yang ngeboom banget gitu ya. Tapi kalau kalian adalah seorang gamer, butuh TWS yang boom, enak ya buat main game ya, dan punya bass yang nampol gitu ya, ini mungkin jadi pilihan 350.000 gitu ya. Ini harganya sih lumayan, gue pribadi bagus ya. Nah terus untuk microphone quality atau audio ketika kita dipakai untuk menelpon, ini cenderung kurang ya, karena suara yang terhasilkan tuh biasa aja, karena dia memang ternyata mono ya, nggak bisa di dua speaker gitu ya untuk microphone quality. Intinya gue ngerasa ini kurang ya, masih ada yang lebih bagus gitu ya. Suaranya volumenya kecil ya di pendengar gitu ya. Gue mendengarkan suara telepon tuh dari lawan bicara jelas, tapi suara gue itu ke lawan bicara kecil gitu guys ya. Gue sering menemukan kresek ketika pertama kali digunakan untuk menelpon gitu ya.
Nah jadi untuk kualitas audio kalian aja yang menilai, oke? Halo, sekarang kita mau cobain. Halo, suara jelas nggak? Iya, halo. Lumayan. 1 sampai 10 pascal. 6 kali ya. 6 ya? Iya, soalnya suaranya kayak jauh banget gitu. Sekarang sudah kembali dari 6 ya? Oh, berkurang sekarang jadi tambah jelek lagi. Masa? Sekarang gimana? Suara ini tahu nggak lagi di mana? Atau suara mobil itu kedengeran nggak? Kedengeran suara mobil. Tapi bukan kayak mobil, jadi kayak suara berisik aja. Nah, sekarang sudah nyobain dari si microphone Xiaomi Micro X Boom X ya. Sekarang dalam ruangan diimbang ini suaranya juga kedengeran. Jadi suaranya bisa menggunakan Boom. Sekian review gue kali ini. Kalau ada hal yang ingin lu tanyain, lu bisa komen gue di bawah. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.